Bapak dan Ibu yang terhormat, kita akan bicara. Izinkan saya untuk menyampaikan pantun untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu kami yang terhormat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan kita maupun kegiatan-kegiatan rutinitas kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala KPN Padang Sidimpuan, Bapak Iyeng. Yang saya hormati Bapak Ibu, para pejabat eselon 4 dan fungsional KPN Padang Sidimpuan. Yang saya hormati Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Wilayah KPN Padang Sidimpuan yang telah berhadir. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para pengelola keuangan yang telah berhadir mengikuti undangan kami pada pagi hari ini. Izinkan saya sebagai host pada hari ini untuk menyampaikan rundown acara. Yang pertama yaitu kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjut dengan sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala KPN Padang Sidimpuan, Bapak Iyeng. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi PMK nomor 178 tahun 2022 tentang tata cara penyampaian dan pengesahan SKPP secara elektronik yang baru kami terima 2 hari yang lalu. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan KPN Padang Sidimpuan Award untuk tahun 2022. Yang kemudian kita lanjutkan dengan testimoni sekaligus penutupan acara kita. Acara pada pagi hari ini diperkirakan akan sampai di jam 11 pagi nanti. Mudah-mudahan tidak ada kendala ataupun hambatan sehingga acara dapat berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah kami rencanakan dan kita semua bisa melanjutkan pekerjaan kita di instansi masing-masing. Bapak Ibu, izinkan saya untuk lanjutkan ke tata acara yang selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu yang terhormat, dipersilakan untuk duduk siap, artinya duduk secara sempurna.
Maaf, ternyata masih unmute. Eh, Setelah kita dengarkan pemutaran lagu Indonesia Raya, selanjutnya kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Kepala KPN Padang Sidimpuan untuk memberikan sambutan sekaligus pembukaan acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kepala KPN Padang Sidimpuan, Bapak Ieng, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Saidan. Saya terdengar suara saya? Siap terdengar, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu para kuasa pengguna anggaran, yang saya hormati Bapak Ibu para pengelola keuangan, satker-satker di wilayah kerja Kabupaten Padang Sidempuan, dan tak lupa juga yang saya hormati dan saya banggakan para pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta pegawai Kabupaten Padang Sidempuan. Tak intinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, utamanya nikmat sehat dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan bertemu dan bertatap muka langsung melalui layar komputer ataupun melalui layar aplikasi Zoom Meeting di masing-masing satker dalam rangka sosialisasi dan kegiatan KPPN Padang Sidempuan Award untuk capaian kinerja sepanjang tahun 2022. Semoga dengan kegiatan ini satker-satker mitra kerja KPPN Padang Sidempuan lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan kinerjanya di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah menyediakan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam kegiatan ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan melakukan sosialisasi terkait PMK nomor 178 tahun 2022 tentang tata cara penerbitan dan pengesahan surat keterangan penghentian pembayaran secara elektronik. Di samping itu, kami akan memberikan apresiasi atas capaian kinerja satker-satker mitra kerja KPPN Padang Sidempuan sepanjang tahun 2022. Ada 3 apresiasi yang akan kami berikan pada kesempatan yang baik ini, yakni apresiasi atas capaian IKPA tahun 2022, apresiasi kepada KPA Inspiratif, dan apresiasi kepada Bendahara Teladan. Apresiasi yang pertama kami berikan atas capaian IKPA Satker tertinggi sepanjang tahun 2022 berdasarkan PMK 195 tahun 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja KL yang telah kami lakukan. Diperoleh data-data capaian IKPA masing-masing satker yang kemudian kami bagi dalam 3 klaster, yaitu kategori pagu di bawah 5 miliar, kategori pagu 5-10 miliar, dan pagu di atas 10 miliar. Kemudian apresiasi kepada KPA Inspiratif yang kami apresiasi dari nilai IKPA tahunannya, pengajuan gaji setiap bulannya, tingkat returnya, dan laporan saldo yang disampaikan ke KPPN setiap bulannya. Selanjutnya, apresiasi kepada Bendahara Teladan. Ini kami berikan dengan meneliti kinerja data rekonsiliasinya, data penyampaian LPJ-nya, dan pengelolaan UPTUP setiap bulannya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari tayangan, tolong ditayang. Dari tayangan layar terlihat dari data mulai tahun 2020, 2021 dan tahun 2021, tahun 2022
kinerja satker-satker di wilayah pembayaran KPPN Padang Sidempuan terlihat menurun di tahun 2023 dengan nilai EKPA 94,53. Sementara di tahun 2021 nilai EKPA kita 94,88. Ada kenaikan di tahun 2021 dibanding tahun 2020, namun tidak bisa kita pertahankan atau kita tingkatkan. Malahan mengalami penurunan di tahun 2022. Dari 8 indikator, next. Dari 8 indikator yang saya tampilkan ini, warna kuning menggambarkan kenaikan, sedangkan warna merah menggambarkan penurunan nilai IKPA. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa ada 3 indikator yang mengalami kenaikan, yaitu pengelolaan UP atau TUP, kemudian dispensasi SPM, dan capaian output. Namun, ada 5 indikator yang mengalami penurunan yang tergambar dengan warna merah, yaitu revisi DIPA, deviasi halaman 3 DIPA, data kontrak, penyerapan anggaran, dan penyelesaian tagihan. Untuk itu, kami berharap next dengan kegiatan KPPN Padang Sidempuan Award ini dapat meningkatkan perhatian dan menambah antusias Bapak Ibu sekalian semuanya untuk meningkatkan kinerjanya dengan target capaian di tahun ini, tahun 2023 di atas 95 atau dalam kategori baik, sangat baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 indikator yang perlu mendapat perhatian khusus dalam hal ini, yaitu deviasi halaman 3 DIPA, data kontraktual, dan penyelesaian tagihan yang nilainya jauh di bawah rata-rata nasional. Ini dapat dicapai tentunya dengan mengawal capaian dari 8 indikator kinerja, yaitu revisi DIPA, deviasi halaman 3 DIPA, data kontraktual, pengelolaan UPTUP, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, dispensasi SPM, dan capaian output sakernya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Terakhir dari saya, sungguh harum buah kue nih. Beli di pasar buat hadiah sang istri. Mari Artinya, kita sinergi dan kolaborasi mengawal bersama untuk capaian target IPA tahun ini. Satu lagi Bapak Ibu, pergi mandi-mandi ke air Jorni. Jangan lupa bawa bekal pakaian ganti. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Salam hangat kami buat anak dan istri. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pantunnya ya Pak Kepala. Terima kasih atas sambutan dan pembukaan dari Bapak Kepala KPPN Padang Sidempuan. Bapak Ibu yang kami hormati, biar acara kita ini memberikan makna yang mendalam, mari kita dengarkan sosialisasi PMK nomor 178 tahun 2022 dari narasumber kita yang telah kita undang dari Medan, Bapak Muhammad Arif Maulana. Kepada Pak Arif Maulana kami persilakan. Siap, terima kasih. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. jelas. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para KPA, jajaran mitra kerja Satker KPPN Padang Sidempuan. Yang terhormat para pengelola keuangan, mitra kerja KPPN Padang Sidempuan. Yang terhormat para pegawai KPPN Padang Sidempuan. Baik, izinkan saya di kesempatan pagi yang cerah ini untuk menyampaikan sosialisasi PMK nomor 178 tahun 2022 tentang penerbit tata cara
penerbitan dan pengesahan surat keterangan penghentian pembayaran atau yang kita kenal dengan SKPP secara elektronik. Baik, izin menampilkan materi sebentar. Oke. Apakah bisa terlihat dengan jelas Bapak Ibu semuanya? Lihat. Oke, siap. Jelas. Oke, agenda pada sosialisasi pagi hari ini yaitu kita akan membahas yang pertama, ruang lingkup dan pengelolaan administrasi dan tahapan pelaksanaan SKPP elektronik. Selanjutnya penerbitan SKPP pada Satker. Terus ketiga ada alur penerbitan dan pengesahan SKPP. Yang keempat percepatan penerbitan SKPP pensiun atau berhenti dalam rangka pembayaran pensiun pertama dan atau jaminan hari tua. Yang kelima, ralat atau pembatalan SKPP dan yang keenam adalah monef dan ketentuan lain-lain. Baik, sebelum kita masuk ke ruang lingkup dan pengelolaan administrasi dan tahapan pelaksanaan SKPP elektronik, saya ingin nge-share sedikit mengenai latar belakang munculnya PMK 178 tahun 2022 ini. Yang pertama, terdapat permasalahan dalam pembayaran hak pensiun pertama PNS ataupun Polri yang rata-rata terjadi adanya delay selama 1 bulan atau lebih dari TMT pensiun dikarenakan mungkin keterlambatan atas penerbitan SK dari Satker dan itu yang menyebabkan terhambatnya juga SKPP diajukan ke KPPN. Selanjutnya ada permasalahan dalam administrasi pembayaran gaji yang mungkin karena selama ini pekerjaan SKPP masih dilakukan secara manual, maka terjadi penumpukan pekerjaan di KPPN. Mungkin itu yang menjadi latar belakangnya. Selanjutnya mungkin ada permasalahan administrasi pencatatan uang pegawai pensiun yang itu di tahap eselon 1 kementerian atau lembaga yang menyebabkan transaksi khusus pengelola pensiun atas pelunasan hutang pegawai setelah pensiun tidak mengurangi saldo outstanding hutang di neraca. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ruang lingkup dan pengelolaan administrasi dan tahapan pelaksanaan SKPP elektronik. Oke, siapa saja sih pengguna SKPP ini? Yang pertama diatur dalam PMK nomor 178, itu ada PNS atau CPNS pusat, P3K, terus anggota polisi dan prajurit TNI. Nah, melalui PMK nomor 178 tahun 2022 ini, penerbitan SKPP oleh Satker dan pengesahan SKPP pada KPPN itu seluruhnya akan dilakukan secara elektronik. Nah, dilakukan secara elektronik melalui aplikasi gaji sesuai pasal 3 sampai 4. Nah, aplikasi gaji yang saat ini ada yaitu terbagi 3 jenis aplikasi gaji. Yang pertama, aplikasi gaji berbasis desktop yaitu ada GPP, DPP untuk TNI, BPP untuk Polri. Terus ada aplikasi gaji modul web yang digunakan oleh Satker sama aplikasi gaji modul web yang digunakan oleh KPPN. Nah, harapannya di tahun ini seluruh aplikasi yang masih Satker yang masih menggunakan aplikasi gaji berbasis desktop dapat migrasi ke aplikasi gaji modul Satker berbasis web. Nah, aplikasi gaji modul Satker berbasis web ini juga masih terbagi 2 jenis. Ada yang non interkoneksi dengan sistem kepegawaiannya dan ada yang sudah interkoneksi dengan sistem kepegawaiannya. Namun saat ini masih yang interkoneksi dengan sistem kepegawaian itu masih Kementerian Keuangan dengan sistem kepegawaian Haris. Oke, selanjutnya kita masuk ke penerbitan SKPP pada Satker.
pada prinsipnya penerbitan SKPP oleh Satker itu dilakukan oleh KPA atau kuasa pengguna anggaran. Dalam hal terdapat pegawai yang pertama dipindahkan ke Satker pembayar gaji lainnya. Jadi apabila Satker ada salah satu pegawai yang pindah ke Satker pembayar gaji lainnya, itu wajib dibuatkan SKPP-nya. Namun apabila pegawai tersebut pindah tapi masih dalam lingkup Satker pembayar gajinya, itu tidak perlu dibuatkan SKPP-nya. Contoh, sekarang Satker Kemenak kan gajinya sudah terpusat di Kemenak. Jadi untuk yang pegawai guru yang pindah dari MAN ke MAN lain atau dari MSen ke MAN itu karena mungkin Jadi sepertinya ada kendala jaringan. cek. Ya, dari Tadi terpotong sampai mana ya? Oke, mungkin saya ulangi sedikit lagi. Pada dasarnya penerbitan SKPP ini dilakukan oleh KPA atau kuasa pengguna anggaran dalam hal terdapat pegawai yang dipindahkan ke Satker pembayar gaji lainnya. Jadi jika ada pegawai yang pindah tapi masih dalam lingkup Satker pembayar gaji yang sama, itu tidak perlu diterbitkan SKPP-nya. Contoh mungkin untuk guru-guru MAN karena dalam Satker pembayar gajinya sekarang sudah terpusat di Kemenak daerahnya, mungkin untuk guru-guru yang pindah masih di dalam lingkup daerahnya itu tidak perlu diterbitkan SKPP-nya. Contoh, guru MAN 1 Kota Padang Sidempuan dipindahkan ke MAN 2 Kota Padang Sidempuan karena masih dalam Satker pembayar gaji yang sama, itu tidak perlu diterbitkan SKPP-nya. Selanjutnya itu untuk pegawai yang berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai. Contohnya ada pegawai yang pensiun atau pegawai yang meninggal atau yang memang pegawai yang diberhentikan. Sebenarnya KPA dapat melimpahkan kewenangannya kepada PPK untuk menandatangani SKPP atas nama KPA asalkan ada surat keputusan yang diterbitkan oleh KPA itu secara internal, namun pelimpahan kewenangan ini tidak menghilangkan kewajiban KPA dalam penerbitan SKPP. Nah, SKPP ini digunakan sebagai yang satu, dasar penghentian bayaran, dan yang kedua dasar pembayaran. Dasar penghentian pembayaran itu untuk Satker yang melakukan penerbitan SKPP, terus dasar pembayaran itu digunakan untuk Satker yang menerima SKPP apabila ada pegawai pindah ke Satker yang baru. SKPP ini merupakan dasar pembayaran gaji untuk Satker yang penerima SKPP. Terus SKPP ini juga sebagai dasar pembayaran hak pegawai yang berhenti atau diberhentikan pada departemen ataupun asabri. Nah, selama KPA belum menerbitkan SKPP dan KPPN belum mengesahkan SKPP, pembayaran gaji tidak dapat dilaksanakan. Sesuai pasal 7 PMK 178 tahun 2022, SKPP terbagi dua jenis. Yang pertama SKPP pindah, itu untuk pegawai yang pindah, dan SKPP pensiun atau berhenti, itu untuk pegawai yang sudah mencapai batas usia pensiun, terus atau meninggal dunia, atau diberhentikan sementara, atau berhenti atau diberhentikan sebagai P3K, terus masa perjanjian kerja P3K berakhir,
terus mengalami hal lainnya yang menyebabkan diterbitkannya surat keputusan untuk pemberhentian. Oke, selanjutnya apa saja sih yang menjadi tanggung jawab KPA dalam penerbitan SKPP? Sesuai pasal 8 pada PMK 178 tahun 2022 ada 3 tanggung jawab besar KPA dalam penerbitan SKPP. Yang pertama itu kebenaran data pegawai, meliputi data identitas pegawai, data penghasilan terakhir, data utang, dan data keluarga. Nah, KPA bertanggung jawab atas kebenaran data pegawai yang dimasukkan ke dalam SKPP pegawai yang pindah ataupun pensiun. Selanjutnya, ada validitas data dokumen pendukung SKPP. KPA bertanggung jawab atas validitas data dokumen pendukung SKPP seperti SK pensiun, SK pemberhentian, surat keterangan kematian, ataupun SK mutasi. Nah, itu tanggung jawab validitas dokumennya itu ada di KPA. Selanjutnya, yang ketiga itu penyelesaian kewajiban pegawai kepada negara sebelum diterbitkannya SKPP. Contohnya seperti pengembalian BMN, penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran, penyelesaian tuntutan atau TGR ya. Biasa kita dengar TGR, terus penyelesaian kewajiban lainnya kepada negara. Seluruhnya penyelesaian kewajiban itu merupakan tanggung jawab KPA. Terus bagaimana apabila pegawai yang mutasi ataupun pensiun belum dapat menyelesaikan kewajibannya kepada negara? Nah, sebenarnya pegawai tersebut bisa membuat surat pernyataan kesanggupan penyelesaian kewajiban yang itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA dalam penerbitan SKPP. Tentunya harus dengan memperhatikan undang-undang juga. Nah, tapi surat pernyataan pegawai itu bukan untuk lampiran dalam permintaan pengesahan SKPP kepada KPPN. Berarti hanya sebatas di internal Satker saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alur penerbitan dan pengesahan SKPP yang akan dibagi dalam 4 pokok. Yang pertama itu untuk penerbitan dan pengesahan SKPP dengan aplikasi yang tanpa interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian. Yang kedua, penerbitan dan pengesahan SKPP pindah pada Satker yang telah melakukan interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian. Yang ketiga, proses penerbitan dan pengesahan SKPP pensiun dalam rangka percepatan pembayaran pensiun untuk aplikasi yang tanpa interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian. Dan yang keempat, proses penerbitan dan pengesahan SKPP pensiun bagi Satker yang telah melakukan interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian. Baik, yang pertama, penerbitan dan pengesahan SKPP pindah tanpa interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian. Alur yang pertama itu BPABP Satker merekam data pegawai dan data dokumen pendukung untuk proses penerbitan SKPP. Selanjutnya melalui aplikasi nanti KPA ataupun PPK melakukan approval SKPP dan melakukan tanda tangan secara elektronik dan melakukan pengiriman SKPP ke KPPN. Nah, pengiriman ini dimaksud dengan pengiriman secara elektronik. Nanti ada tombol kirim ke KPPN. Selanjutnya, apabila KPA atau PPK Satker sudah melakukan pengiriman, sudah melakukan tanda tangan dan pengiriman, maka nanti staf di KPPN, staf seksi pencairan dana di KPPN menerima SKPP dan melakukan validasi secara otomatis, melakukan perhitungan gaji dan mengecek SK secara sistem. Jadi nanti dicek dulu oleh stafnya KPPN, selanjutnya
apabila sudah sesuai dilanjutkan ke kasih KPPN. Kasih KPPN juga melakukan pengecekan hasil validasi, terus apabila sudah sesuai juga melakukan approval dengan tanda tangan elektronik dan penonaktifan database pegawai pada aplikasi gaji dan SPAN. Selanjutnya kasih KPPN selanjutnya nanti di aplikasi Satker asal itu bisa memonitoring proses SKPP yang sudah diterbitkan, dan apabila nanti sudah statusnya disetujui oleh kasih KPPN, Satker asal itu dapat mendownload SKPP dan membuat serta mengirimkan data pegawai pindah ke Satker yang baru. Nanti Satker baru menerima SKPP dan data pegawai pindah serta mengirimkan data pegawai pindah ke KPPN secara sistem. Dan nanti dari KPPN asal itu sudah interkoneksi juga nanti dengan KPPN yang tempat tujuan mengenai SKPP dan pegawai yang pindah. Jadi, oke, selanjutnya proses penerbitan dan pengesahan SKPP pindah pada Satker yang telah melakukan interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian. Sebenarnya secara konsep pengerjaan itu sama, hanya saja beda di awal, yang dimana Satker di tahap pertama Satker asal untuk UPSDM atau pegawainya itu merekam data pegawai dan upload SK pendukung pada aplikasi kepegawaian. Contohnya nih aplikasi kepegawaian Haris Kemenkeu karena masih Kementerian Keuangan yang interkoneksi dengan aplikasi kepegawaian. Kemudian PBDK itu melakukan approval SK pendukung pada aplikasi kepegawaian. Dan selanjutnya prosesnya tetap sama seperti aplikasi yang belum interkoneksi dengan sistem kepegawaian. Oke, selanjutnya proses penerbitan dan pengesahan SKPP pensiun. Untuk SKPP pensiun sebenarnya juga mirip dengan SKPP pindah, hanya saja nanti yang pertama dilakukan oleh PPABP itu mengecek utang pegawai, apakah masih terdapat utang-utang kepada negara atas dari pegawai yang pensiun. Selanjutnya sama alurnya, tetap PPABP rekam data, kemudian approve KPA atau PPK, nanti staf KPPN menerima, memvalidasi, terus dilanjutkan ke kasih KPPN, kasih KPPN melakukan approval, tanda tangan elektronik. Nah, apabila sudah disetujuin, aplikasi gaji ini nanti interkoneksi juga dengan aplikasinya Taspen. Jadi Taspen menerima SKPP pensiun di sistem Taspen atau Asabri yang pusat. Nah, nanti Taspen Asabri pusat mengirimkan ke Taspen atau Asabri yang ke cabangnya. Itu saja untuk proses penerbitan dan pengesahan SKPP pensiun yang tidak interkoneksi. Kalau interkoneksi pada dasarnya juga sama, hanya beda di awal UPSDM atau pegawainya merekam dulu data pegawai dan upload SK pendukung di aplikasi kepegawaian, terus approval oleh PBDK. Selanjutnya prosesnya sama. Oke. Nah, selanjutnya kita membahas tentang percepatan penerbitan SKPP pensiun atau berhenti dalam rangka pembayaran pensiun pertama dan atau jaminan hari tua. Oke.
percepatan. Baik, yang pertama itu KPA wajib memastikan penyelesaian pembayaran seluruh hak keuangan pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun. Nah, dengan adanya PMK 178 ini, pembayaran yang biasanya pembayaran uang makan, uang lembur, dan atau token itu kan dibayarkan setelah kerja, setelah kinerja atas pegawai. Namun apabila ada pegawai yang pensiun, itu pembayaran uang makan, uang lembur, atau tokennya dapat dibayarkan melalui LS bendahara untuk pembayaran, tapi hanya untuk pembayaran yang bulan terakhir saja sebelum masa pensiun. Terus dengan catatan harus melalui persetujuan kuasa bun dalam satu waktu. Namun telah diterbitkannya Perdirjen nanti tidak perlu lagi melalui persetujuan kuasa bun KPPN, tapi sudah melalui persetujuan kuasa bun. PA menerbitkan dan menyampaikan SKPP pensiun atau berhenti ke KPPN itu paling lama tanggal 10 bulan terakhir dari pegawai yang akan pensiun melaksanakan tugas. Hal ini kita lakukan demi mendukung percepatan penerbitan SKPP pensiun. Terus KPA juga menyiapkan data dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun pertama atau JHT berupa NIK, NPWP, data rekening, atau data lain sesuai peraturan perundang-undangan. Oke. Baik. Terus selanjutnya ralat atau pembatalan SKPP. Pada dasarnya ralat atau pembatalan SKPP itu dapat diterbitkan dalam hal yang pertama perbaikan atau pembatalan surat keputusan atau surat perintah. Selanjutnya perubahan rincian penghasilan atau anggota keluarga atau utang dan sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pengajuan permohonan ralat atau pembatalan SKPP mengakibatkan timbulnya kekurangan bayar kepada pegawai, kekurangan tersebut dapat dibayarkan setelah basis data pegawai pada Satker dan KPPN diaktifkan kembali. Nah, untuk ralat atau pembatalan SKPP ini bisa dilakukan dengan mengajukan surat permohonan ralat SKPP, SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan dokumen pendukung ke KPPN. Dan KPPN melakukan pengecekan surat permohonan dan SPTJM dan melakukan pengaktifkan kembali database pegawai pada aplikasi gaji dan data supplier pada SPAN. Selanjutnya melakukan pengesahan ralat atau pembatalan SKPP. Yang terakhir itu monef dan ketentuan lain-lain. Nah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik serta pelaksanaan pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua oleh PT Taspen dan PT Asabri atau PT Asabri. Dalam kondisi tertentu, penerbitan dan pengesahan SKPP dapat dilakukan secara non-elektronik apabila terdapat 3 hal. Yang pertama, tidak terdapat basis data pembayaran gaji pada aplikasi gaji. Yang kedua, terjadi gangguan interkoneksi sistem antara aplikasi gaji dengan sistem pada PT Taspen Persero atau PT Asabri. Yang ketiga, terjadi keadaan lain yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik. Nah, penyampaian SKPP yang non elektronik itu disampaikan ke KPPN dengan dokumen pendukung seperti SK, surat pengantar, surat permohonan penonaktifan suppliernya, kemudian yang kedua surat keterangan dari PPABP yang diketahui KPA yang memuat rincian komponen gaji terakhir yang dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan, dan yang ketiga SPTJM dari KPA. Baik, mungkin itu saja sosialisasi kita
kita pada pagi hari ini. Mungkin saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mas Arif atas pemaparan materinya. Bapak Ibu, PMK 178 tahun 2022 ini merupakan PMK baru di mana nanti pembayaran gaji kita akan terinterkoneksi dengan PT Taspen dan PT Tasabri, sehingga SKPP-nya pun bisa dilaksanakan secara elektronik. Artinya kesesuaian pembayaran terakhir di KPPN dengan di PT Taspen harus sama. Hak-hak yang masih dibayarkan harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum bisa diajukan SKPP ke PT Taspen ataupun PT Tasabri. Baiklah Bapak Ibu, ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Izinkan kami untuk memberikan penayangan terkait dengan penyampaian penghargaan ataupun KPPN Padang Sidempuan Awards untuk tahun 2022. Bapak Ibu yang mungkin sudah menanti ataupun sudah kinerjanya sangat baik pada tahun 2022, apakah satkernya termasuk ke dalam kategori penghargaan? Mari kita saksikan. Sebentar Bapak Ibu. Mbak, udah kelihatan Mbak? Penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran Satker dengan Pagudipa di atas 10 miliar rupiah. Peringkat kelima diraih oleh Satker Polres Mandailing Natal. Peringkat keempat diraih oleh Satker Polres Tapanuli Selatan. Peringkat ketiga diraih oleh Polres Padang Sidempuan. Peringkat kedua diraih oleh
Lembaga Pemasyarakatan Padang Sidempuan. Peringkat pertama diraih oleh KPP Pratama Padang Sidempuan. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Kategori 2, penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran Satker dengan Pagudipa 5 sampai dengan 10 miliar rupiah. Peringkat kelima diraih oleh Satker Man 1 Kota Padang Sidempuan. Peringkat keempat diraih oleh Satker Man 2 Kota Padang Sidempuan. Peringkat ketiga diraih oleh Satker BPS Kabupaten Tapanuli Selatan. Peringkat kedua diraih oleh Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan. Peringkat pertama diraih oleh Satker BPS Kota Padang Sidempuan. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Kategori 3, penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran Satker dengan Pagudipa di bawah 5 miliar rupiah. Peringkat kelima diraih oleh Man 1 Padang Lawas. Peringkat keempat diraih oleh Satker Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Kota Nopan. Peringkat ketiga diraih oleh Satker Rutan Kelas 2B Sibuhuan. Peringkat kedua diraih oleh BNN Kabupaten Mandailing Natal. Peringkat pertama diraih oleh KPKNL Padang Sidempuan. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Kategori 4, penghargaan KPA Inspiratif. Nominasinya Bapak Japaham Sinaga, KPA Lapas Kota Padang Sidempuan. Bapak Mustafa Kamaluddin Simamora, KPA Lapas Panyabungan. Bapak Budiman Napitupulu, KPA KPP Pratama Padang Sidempuan. Bapak Eliza Magori, KPA Rutan Kelas 2B Sibuhuan. Ibu Hapsyah Aprilia, KPA BPS Kota Padang Sidempuan. Untuk kategori penghargaan KPA Inspiratif diraih oleh KPA KPP Pratama Padang Sidempuan, Bapak Budiman Napitupulu. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada para pemenang dan juga yang masuk ke dalam nominasi. Kategori kelima, penghargaan Bendahara Teladan. Nominasinya Bapak Rizkianto, Bendahara Satker Polres Padang Sidempuan. Ibu Dea Sonia Piranti, Bendahara Satker Balai Taman Nasional Batang Gadis. Bapak Saiful Kamal Pohan, Bendahara Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Bapak Julhan Fendi Siregar, Bendahara Satker Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan. Bapak Ucok Rendis Merinir Harahap, Bendahara Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk kategori penghargaan Bendahara Teladan diraih oleh Bendahara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Kepada Bapak Saiful Kamal Pohan kami ucapkan terima kasih dan selamat. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi KPPN Padang Sidempuan dan dalam juga rangka memberikan semangat serta motivasi kepada satuan kerja agar terus memberikan upaya terbaiknya dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang optimal. Selamat kepada para pemenang dan terima kasih kami ucapkan kepada 118 satuan kerja yang sudah berhasil melewati tahun anggaran 2022 dengan baik. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengawal APBN Indonesia Maju, KPPN Padang Sidempuan,
Ketabo, ketabo, ketabo. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintai. Setelah kita saksikan bersama tayangan penghargaan KPPN Padang Sidempuan Award tahun 2022 untuk piagam penghargaan bagi satker yang berada di luar kota Padang Sidempuan bisa nanti diambil ke KPPN Padang Sidempuan. Untuk satuan kerja yang berada di wilayah kota Padang Sidempuan karena masih dekat, insya Allah akan kami antarkan ke satuan kerja masing-masing. Untuk materi video yang tadi akan kami buatkan linknya, nanti bisa di-download masing-masing, sehingga bisa untuk dijadikan kenang-kenangan lah kira-kira ya. Bapak Ibu, menindaklanjuti ataupun menyambung dari penghargaan tadi, mari kita dengarkan testimoni dari para pemenang kita. Yang pertama mungkin kami mintakan kepada Bapak Haryadi, Kepala KPKNL Padang Sidempuan untuk memberikan testimoni terkait dengan pencapaian IKFA terbaik bagi di bawah 5 miliar. Oke, terima kasih MC. Suara saya terdengar ya, jangan jelas ya. Terdengar, Pak. Oke, yang saya hormati Pak Yeng selaku Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, Satuan Kerja Lingkup KPPN Padang Sidempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya. Pertama-tama tentu ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, penghargaan yang diberikan oleh KPPN atas kinerja pelaksana anggaran tahun 2022. Pastinya penghargaan ini menjadi tantangan dan penyemangat kami menjadi lebih baik lagi di tahun 2023. Kami tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan KPPN karena penghargaan ini tentu tidak terlepas dari peran bimbingan dan arahan dari rekan-rekan KPPN, di mana selama ini ketika kami mengalami kesulitan, Oke, Pak. Kayaknya keputus, Pak. Izin Pak Haryadi, masih terputus koneksi Pak Haryadi. Ya, sepertinya terputus Bapak Ibu. Menunggu Pak Haryadi bergabung, boleh kami mintakan testimoni dari KPA Inspiratif KPPN Padang Sidempuan tahun 2022 kepada Bapak Budiman Nabitupulu dari KPP Pratama Padang Sidempuan, kami persilakan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat saya Pak Yeng selaku Kepala KPPN Padang Sidempuan, yang saya hormati juga para pejabat KPA, yang saya hormati juga Bapak Ibu pengelola keuangan. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kebaikannya yang masih bisa kita nikmati. Pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kita mengikuti acara yang sangat baik ini yang dilakukan oleh teman-teman di KPPN. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh KPPN ke KPP Pratama Padang Sidempuan
di mana kami mendapatkan 2 penghargaan, yaitu capaian IKPA yang di atas 10M, kemudian sebagai KPA inspiratif. Tentu ini adalah salah satu kebanggaan kami, kemudian kerja keras kami, kemudian juga atas bimbingan dan arahan dari teman-teman KPPN yang selama ini sangat proaktif untuk melakukan bimbingan ya ke setiap satker, bukan hanya ke kami ya, tapi ke semua satker yang ada di wilayah kerja KPPN Padang Sidimpuan. Selanjutnya dasar kami sebenarnya adalah salah satu misi dari Kementerian Keuangan itu adalah untuk memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Sehingga kami menerjemahkan itu dengan membentuk tim pengelola keuangan yang solid, sehingga bisa kami buat suatu perencanaan, kemudian pelaksanaannya bagaimana, kemudian tetap kami evaluasi, kemudian kami monitoring. Sehingga setiap bulan kami di tim keuangan di KPP Pratama Padang Sidimpuan melakukan pembahasan rapat untuk memastikan bahwa apa yang kami lakukan sesuai dengan aturan dan ketetapan dan arahan dari KPPN Kota Padang Sidimpuan, termasuk bagaimana mengawal revisi anggaran, kemudian bagaimana menjaga deviasinya supaya di bawah 5%, kemudian bagaimana penyerapan anggarannya, kemudian belanja kontraktualnya, ya, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan sama dispensasi SPM, kemudian bagaimana capaian outputnya, karena memang APBN kita itu selalu berprinsip bagaimana supaya anggaran itu bermanfaat, ya, bermanfaat, itu yang kelihatan dari bagaimana efektivitasnya, efisiensinya, kemudian bagaimana outputnya sama outcome-nya. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi prinsip yang kami lakukan di KPP Pratama Padang Sidimpuan, tentu dengan tadi ya semangat dan kebersamaan dan tim yang solid di bagian keuangan. Jadi penghargaan ini juga sangat berarti bagi kami, termasuk tim keuangan yang sangat luar biasa melakukan hal-hal yang menjadi bagian dari pekerjaannya masing-masing dan bekerja secara tim. Tentu sangat luar biasa juga ya KPPN, keren ini KPPN Kota Padang Sidimpuan. Saya udah mengikuti bagaimana kemarin kami ketemu juga dengan Pak Ian di Madinah, ya, salah satu yang sangat responsif lah dan proaktif dalam melayani, memberikan pelayanan, ya, jemput bola. Kemudian harapan kami mudah-mudahan KPPN Kota Padang Sidimpuan yang tahun ini akan mengikuti ZIWBBM ya Pak Ieng ya, itu ya, kami dukung dan harapkan dan berdoa supaya semakin banyak pelayanan-pelayanan yang inovatif yang dilakukan oleh KPPN Kota Padang Sidimpuan, sehingga itu bermanfaat bagi semua satker-satker. Bagaimana Menteri Keuangan kita menyampaikan bahwa Rp1 yang ada di APBN itu harus kelihatan manfaatnya, kemudian kelihatan dari outputnya sama outcome-nya. Mungkin kerja keras KPPN Kota Padang Sidimpuan selama tahun 2022 dan harapan kami di 2023 itu semakin baik, semakin keren untuk kinerjanya, dan saya harapkan supaya proaktif dari KPPN juga yang selama tahun 2020 sangat luar biasa dilanjutkan di tahun 2023 supaya semuanya apa yang diamanatkan ke kita bisa terlaksana. Saya mengucapkan selamat juga untuk KPPN atas kegiatannya ini, dan saya berharap inovasi-inovasi untuk mendapatkan ZIWBBM di tahun 2023 itu bisa terlaksana. Sekali lagi, KPPN Kota Padang Sidimpuan keren. Mungkin itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Budiman Natipulu, KPA KPP Pratama Padang Sidimpuan atas testimoni yang telah diberikan. Mohon izin kepada Bapak Haryadi dari KPKNL Padang Sidimpuan, sudah bergabung Pak, izin? Izin sudah. Siap. Mohon maaf ini sebelumnya, tadi sinyalnya hilang. Ya Pak. Ya, Pak. Oke, saya ulang kembali.
Yang saya hormati Pak Yeng, Kepala KPPN Padang Sidempuan. Mohon maaf ini Bapak tadi sinyalnya kami hilang. Bapak Ibu, rekan-rekan satuan kerja semuanya lingkup KPPN Padang Sidempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat selalu. Puji syukur pada Allah atas berkat dan rahmat-Nya. Pertama-tama, tentu penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, KPKNR Padang Sidempuan, mendapat penghargaan terkait dengan kinerja pelaksana anggaran. Pastinya penghargaan ini menjadi penyemangat kami, menjadi tantangan kami untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2023 itu menjadi semakin baik lagi. Kami berusaha meningkatkan. Tentu kami juga harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Yeng dan jajaran. Penghargaan ini tidak lepas dari semua arahan, bimbingan dari rekan-rekan KPPN Padang Sidempuan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Budiman tadi bahwa selama ini layanan yang diberikan oleh teman-teman KPPN sangat baik sekali. Ketika kami mengalami kesulitan, kami merencanakan suatu belanja, teman-teman KPPN dengan sigap melayani kami dengan baik sekali. Tentu kami berharap layanan dari KPPN yang sudah sangat baik ini dapat dipertahankan di tahun 2023. Dan marilah kita bersama-sama dengan KPPN Padang Sidempuan, kita tingkatkan kerjasama, kita tingkatkan sinergi untuk meningkatkan kinerja pelaksana anggaran di tahun 2023. Dan kami doakan juga semoga pada tahun ini KPPN Padang Sidempuan dapat memperoleh satuan kerja yang berpredikat BBBM. Semoga ke depan KPPN Padang Sidempuan semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, mari kita dengarkan testimoni dari Bendahara Teladan dari Kemenak Kabupaten Padang Lawas Utara. Apakah bergabung atau tadi katanya kendala tidak bisa join karena kapasitas tidak mencukupi? Izin dari Kemenak Paluta ada? Kalau tidak ada, kami mintakan dari BPS Kota Padang Sidempuan kepada Hafsah atau tim yang mewakili, kami persilakan. Izin Bu, masih unmute. Siap, saya terdengar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Padang Sidempuan, Bapak Yeng. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran di Satker masing-masing. Terima kasih sebelumnya kepada KPPN Padang Sidempuan yang telah memberikan penghargaan kepada BPS Kota Padang Sidempuan sebagai Satker dengan nilai IKPA terbaik pertama untuk kategori anggaran pagu anggaran sedang. Gitu. Penghargaan yang diterima ini bukanlah hasil yang didapat secara kebetulan ya menurut saya, namun merupakan hasil kerja keras yang sudah dilakukan oleh pengelola anggaran di BPS Kota Padang Sidempuan. Saya sebagai KPA dibantu oleh PPK, kemudian PPSPM dan bendahara di BPS Padang Sidempuan. Dan ini merupakan program yang tetap sehingga nantinya BPS Padang Sidempuan akan terus mengupayakan untuk mendapatkan nilai IKPA terbaik.
BPS Padang Sidempuan akan memperbaiki hal-hal yang nilainya mungkin belum sempurna pada kualitas pelaksanaan anggaran, khususnya pada penyerapan anggaran dan pengelolaan UP atau TUP yang nilainya masih belum sempurna. Tetapi itu pun sudah alhamdulillah atas kerja keras dari PPK, kemudian bendahara dan PPSPM kami, sehingga kami dapat nilai 99,02 di tahun 2022. Dan harapannya di tahun 2023 kami bisa memperoleh nilai IPA yang sempurna. Kemudian ini tidak lepas dari dukungan dari KPPN Padang Sidempuan yang telah memberi memberi dukungan kepada kami untuk mendapatkan nilai terbaik yang sudah kami dapatkan. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para pekerja yang telah memberikan testimoni untuk penghargaan ataupun inovasi dari KPPN Padang Sidempuan. Mohon izin Bapak Kepala Pak Yeng untuk bisa memberikan tanggapan, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Saudara MC, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Budiman, sahabat saya, terima kasih atas testimoninya. Pak Haryadi, juga sahabat saya, terima kasih atas testimoninya. Dan Ibu Afsah, sahabat baru saya barangkali, terima kasih atas testimoninya untuk KPPN Padang Sidempuan. Bapak Ibu sekalian, kami akan berusaha terus untuk melayani sebaik mungkin kepada Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan layanan kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Budiman, APBN harus digunakan dengan benar-benar berkualitas supaya ada peningkatan di daerah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kepada Satker yang akan melaksanakan WBK ataupun WBM, kami siap mendukung untuk pelaksanaannya sehingga bisa mencapai WBK atau WBBM. Nah, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, atas sinerginya selama ini dengan KPPN sehingga Bapak Ibu bisa mencapai kinerja yang terbaik. Kebetulan yang testimoni ini yang peringkat 1 semua, yaitu KPP Pratama, kemudian KPKNL, dan Ibu Afsah dari BPS Padang Sidempuan. Terakhir dari saya nggak bisa memberikan hal lain kecuali mengajarkan pantun buat Bapak Ibu bertiga. Gadis desa mandi di kali, pakai kain setengah dada. Terima kasih atas semua testimoni. Semoga ke depan kita bisa tingkatkan nilai kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala KPPN atas tanggapannya. Kemudian dengan telah diberikan tanggapan dari Bapak Kepala KPPN, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Atas segala kekurangan, kesalahan maupun kesilapan dalam penyampaian kami dari KPPN Padang Sidempuan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ke depan dapat kami tingkatkan. Sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi link absensi yang telah kami sediakan di kolom chat. Kemudian juga untuk penghargaan bisa diambil mulai besok di KPPN Padang Sidempuan bagi satuan kerja yang berada di luar kota Padang Sidempuan. Sedangkan yang untuk wilayah kota Padang Sidempuan akan kami sampaikan ke kantor masing-masing. Bapak Ibu, bagi yang sudah memiliki aktivitas ataupun kegiatan lain yang mendesak bisa terlebih dahulu meninggalkan. Kami tidak akan menutup room Zoom ini, akan kami putarkan video penghargaan yang tadi. Setelah itu nanti akan kami tutup untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Yeng. Terima kasih Pak Riyadi, Pak Budiman. Terima kasih Pak Budiman. Terima kasih Pak Yeng ya, Pak Aryadi, sama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Yeng. Biasanya bisa ya itu. KPPN Padang Sidempuan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah, KPPN Padang Sidempuan memberikan apresiasi dan juga penghargaan atas kinerja Satker di wilayah kerjanya. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja yang telah memberikan kinerja terbaiknya selama tahun 2022 dengan 5 kategori penghargaan. Pertama, penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja dengan paguyuban di atas 10 miliar rupiah. Kedua, penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran Satker dengan paguyuban 5 sampai dengan 10 miliar rupiah. Ketiga, penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran Satker dengan paguyuban di bawah 5 miliar rupiah. Keempat, penghargaan KPA inspiratif. Kelima, penghargaan bendahara teladan. Kami persembahkan KPPN Padang Sidempuan Award tahun 2022 kategori 1. Penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran Satker dengan paguyuban di atas 10 miliar rupiah. Peringkat kelima diraih oleh Satker Polres Mandailing Natal. Peringkat keempat diraih oleh Satker Polres Tapanuli Selatan. Peringkat ketiga diraih oleh Polres Padang Sidempuan. Peringkat kedua diraih oleh Lembaga Pemasyarakatan Padang Sidempuan. Peringkat pertama diraih oleh KPP Pratama Padang Sidempuan. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Kategori 2, penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran Satker dengan paguyuban 5 sampai dengan 10 miliar rupiah. Peringkat kelima diraih oleh Satker Man 1 Kota Padang Sidempuan. Peringkat keempat diraih oleh Satker Man 2 Kota Padang Sidempuan. Peringkat ketiga diraih oleh Satker BPS Kabupaten Tapanuli Selatan. Peringkat kedua diraih oleh Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan. Peringkat pertama diraih oleh Satker BPS Kota Padang Sidempuan. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Kategori 3, penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran Satker dengan paguyuban di bawah 5 miliar rupiah. Peringkat kelima diraih oleh Man 1 Padang Lawas. Peringkat keempat diraih oleh Satker Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Kota Nopan. Peringkat ketiga diraih oleh Satker Rutan Kelas 2B Sibuhuan. Peringkat kedua
diraih oleh BNN Kabupaten Mandailing Natal. Peringkat pertama diraih oleh KPKNL Padang Sidempuan. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Kategori 4, penghargaan KPA Inspiratif. Nominasinya: Bapak Japaham Sinaga, KPA Lapas Kota Padang Sidempuan. Bapak Mustafa Kamaluddin Simamora, KPA Lapas Panyabungan. Bapak Budiman Napitupulu, KPA KPP Pratama Padang Sidempuan. Bapak Eliza Magori, KPA Rutan Kelas 2B Sibuhuan. Ibu Hapsyah Aprilia, KPA BPS Kota Padang Sidempuan. Untuk kategori penghargaan KPA Inspiratif diraih oleh KPA KPP Pratama Padang Sidempuan, Bapak Budiman Napitupulu. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada para pemenang dan juga yang masuk ke dalam nominasi. Kategori kelima, penghargaan Bendahara Teladan. Nominasinya: Bapak Rizkianto, Bendahara Satker Polres Padang Sidempuan. Ibu Dea Sonia Piranti, Bendahara Satker Balai Taman Nasional Batang Gadis. Bapak Saiful Kamal Pohan, Bendahara Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Bapak Julhan Effendi Siregar, Bendahara Satker Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan. Bapak Ucok Rendis Merinir Harahap, Bendahara Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk kategori penghargaan Bendahara Teladan diraih oleh Bendahara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Kepada Bapak Saiful Kamal Pohan kami ucapkan terima kasih dan selamat. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi KPPN Padang Sidempuan dan dalam juga rangka memberikan semangat serta motivasi kepada satuan kerja agar terus memberikan upaya terbaiknya dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang optimal. Selamat kepada para pemenang dan terima kasih kami ucapkan kepada 118 satuan kerja yang sudah berhasil melewati tahun anggaran 2022 dengan baik. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengawal APBN Indonesia Maju. KPPN Padang Sidempuan. Ketabo, ketabo, ketra.